rumahnya Ibu Hasna dengan ini itu disiapkan dana sewa selama kita belum punya kantor. Jadi untuk profesi itu kita siapkan 150 juta, tapi diambil dari penghasilan setelah jalan dari aplikasi dipotong sesuai dengan kesepakatan di wilayah itu. Karena insya Allah dalam 1-2 bulan sudah bisa ada hasil yang didapat. Ternyata dari itu sudah kita rekrut. Dari hasil hitung-hitungan ekonominya ini, untuk tahap pertama kita kejar 10.000 pengguna dulu, termasuk mitra. Kenapa 10.000? Karena dalam 1 bulan itu 150 juta itu. 5.000 tuh punya mitra atau 5.000? Jadi 5.000 pengguna ya, pengguna. Tapi itu pengguna ya tergantung dari kesiapan pelayanan ya. Kalau tidak mungkin ada pengguna kalau tidak ada driver. Nah, sama juga tidak mungkin bisa digunakan ini pausi kalau tidak ada mitra toko, mitra ini. Jadi fungsinya itu 5.000 pengguna. Karena transaksi yang terjadi penghasilannya pausi itu 15%. Jadi tanpa membebani siapa-siapa kita narik melalui sistem 15%. Itu jasa yang dikumpul oleh pausi untuk menghasilkan dana yang katakanlah kalau 5.000 pelayanan 150 juta 1 bulan itu ya 15%. Nah, tapi karena ini kita sandarkan ini pausi kepada komitmen syariah itu dari awal kita sudah tentukan untuk fakir miskin dan anak yatim 2,5%. Nah, untuk masjid 2,5% dan untuk pendidikan katakanlah pesantren, yayasan-yayasan itu kita kasih 2,5%. Jadi 7,5% itu sebelum dibagi keluar dulu. Karena ini pausi begini Pak, kita tidak mau menggaji orang karena itu dianggap menzalimi. Kenapa menzalimi? Masa kita dapat 20 juta baru yang bagi itu orang-orang tertentu saja kan. Kita menggaji 5 juta satu orang misalnya kan, kita seperti contoh di sana contoh 10.000, di sini kan ada 40.000, ada 35.000, jadi itu kita tidak tahu. Iya. Iya. Sudah, jadi semua inilah gunanya tim mendiskusikan. Jadi untuk mengikuti apa semua yang ada, kita ada 3 sumber informasi, ada 4 malah. Informasi di YouTube itu dengan channel Pausi, juga ada Hasan Hasim. Nah, kemudian yang kedua melalui websitenya www.pausi.com. Nah, yang ketiga itu kita sudah ada tim masing-masing di provinsi, ada tim, dan di tim itu ada tim pusat yang ikut bagian teknik, yang kedua bagian administrasi, yang ketiga bagian pengawasan, dan yang keempat mengenai operasional verifikasi. Itu di tim Jakarta sudah ada itu melekat orang-orang itu. Jadi kalau ada masalah-masalah yang kita butuh informasi, cukup dimasukkan di grup, sudah akan terjawab oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi. Nah, kemudian tadi saya ditanya fasilitas yang kita berikan kepada bagi daya tarik. Yang pertama kita daftarkan juga itu sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa BPJS Ketenagakerjaan? Karena BPJS Ketenagakerjaan ini ada kelebihannya itu, pertama preminya itu cukup murah, 17.000 saja satu bulan. 17.000 satu bulan. Yang lain kan lebih 100.
yang kedua, kalau ada insiden itu tidak terbatas juga. Kalau dia kecelakaan dan harus dibayar 200 juta, BPJS Kesehatan bayar 200 juta. Asuransi mas. BPJS Ketenagakerjaan itu ya ada fungsi asuransinya juga. Kemudian kalau sampai ada yang meninggal ya kita tidak minta-minta, tapi kalau ada yang meninggal dalam tugas itu ada santunan 82 juta di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bonus yang kedua, setiap tahun kita undi umrah. Jadi kita mau menggaji orang karena itu dianggap menzalimi. Kenapa menzalimi? Masa kita dapat 250 juta baru yang bagi itu orang-orang tertentu saja kan? Kita menggaji 5 juta satu orang misalnya, kan kita jalimi orang, mesti dia dapat 20 juta, 5 juta saja karena itu kesepakatan awal. Jadi caranya kita mendistribusi itu pendapatan korupsi. Untuk kabupaten kota itu kita kasih 30% hasil yang ada. Provinsi 15%. Ada yang tanya saya, kenapa ya provinsi ini skopnya luas tapi cuma dapat 15%? Saya bilang begini, kalau ibaratnya di Sulawesi Selatan itu 24 kabupaten kota. Jadi 15% kali 24 kabupaten kota kan lebih besar dari ini kabupaten sendiri saja dia itu 30%, tapi 30% saja sudah lumayan. Jadi katakanlah misalnya di kabupaten kota itu di Makassar itu kan untuk cari orang 10.000 udah susah kan karena 1 juta penduduknya. Nah, Makassar dapat misalnya 1,5 M. Nah itu kewenangannya dia 15% untuk bagiannya dia. Karena 30% maksud saya 30%. Jadi 1,5 M kali 30%. Tapi sebelum dikali itu dikeluarkan dulu 7,5% itu. Jadi misalnya ada contoh 750 juta, keluarkan dulu 7,5% dibersihkan. Nanti yang sisanya itu 30% untuk pertama dia, 15% untuk provinsi dan pusat 45%. Kemudian ada dana cadangan 10%. Dana cadangan itu kalau ada hal-hal yang emergensi seperti itu ada dana yang kita bisa luncurkan dalam rangka penanggulangan. Katakanlah misalnya ini kepentingan KKSS peduli, bisa dari dana itu kita membantu orang yang kena musibah misalnya itu dana cadangan itu. Jadi modelnya itu dalam rangka menanggulangi seperti yang tadi saya katakan, di provinsi ada 150 juta itu yang sistem nanti akan membayarkan. Jadi misalnya siapa yang cetak brosur dicatat oleh Bayatisasi, ini cetakan brosur ada 500 dari Pak Rahman misalnya, itu 500 hutan kita itu yang harus dibayarkan nanti dari 150 juta yang kita sudah siapkan. Kan awal ini belum ada dana ini kelihatan gini, baru kita rekrut itu. Tapi dalam rangka merekrut ini juga kita sudah kebijakan dan keputusan itu tetap atas persetujuan dari manajemen pusat. Ya. Jadi di bawah seperti ini penetapan tarif itu bisa diputuskan di sini. Tarif guru mengaji kalau di Makassar kan 25.000 satu jam. Di sini mungkin yang 40.000 tidak apa-apa. Nah, tapi karena kita yang ngatur di sistemnya, kita yang ngatur untuk wilayah DKI ini, setiap aplikasi yang digunakan untuk mencari guru ngaji 40.000 satu jam. Seperti itu. Jadi penetapan tarif di wilayah masing-masing itu berdasarkan kajian dari wilayah tersebut. Nah, tapi ya 15% jasa yang ditarik dari untuk kepentingan Pausi itu sudah seluruh Indonesia. Dan kita tidak bebankan kepada mitra. Jadi katakanlah misalnya begini, kita makan contoh di sini 40.000 misalnya. 40.000 Pausi bayar, tetap 40.000. Yang membayar 15% itu yang makan contohnya. Ya, jadi yang 40.000 tambah 15%. Jadi kita bayar ke sistem ini 40.000, 3.000 ya, jadi 43.000. 3.000 itu untuk Pausi. Jadi kita tidak merugikan kita punya mitra. Nah, sama juga dengan
misalnya driver, sopir Gojek gitu. Bagiannya tetapi itu dari jumlah yang sudah ditentukan, kita cuma menarik 15%. Jadi semua transaksi 15%. Saya tadi bincang-bincang dengan Gojek yang saya pakai itu cukup besar dia dari itu. Tapi itu kan kebijakan masing-masing. Kita ini 15% dianggap sudah cukup karena 15% saja sudah bisa menghasilkan yang lumayan. Maksudnya Gojek itu 15% ditarik Dari jasa. Jasa. Tapi yang orang lain di atas 20%. Ada yang 30%. Kalau kita cukup 15%. Yang terakhir semua yang belum bisa dilakukan karena personilnya mungkin dalam proses itu tetap bisa jalan. Kita kendalikan dari Makassar dengan sistem karena sekarang sudah bisa. Cuma kesulitan kalau misalnya belum ada tim yang terbentuk di setiap provinsi itu dalam rangka penetapan harga misalnya makanannya mitra kita itu, karena kan kita tidak tahu di sana berapa makanannya di sana. Seperti contoh di sana contoh 10.000. Yang kedua, kalau ada insiden itu tidak terbatas juga. Kalau dia kecelakaan dan harus dibayar 200 juta, BPJS Kesehatan bayar 200 juta. Asuransi mas. BPJS Kesehatan itu ya ada polisi asuransinya juga. Kemudian kalau sampai ada yang meninggal ya kita tidak minta-minta, tapi kalau ada yang meninggal dalam tugas itu ada santunan 42 juta di BPJS Kesehatan. Bonus yang kedua, setiap tahun kita undi umrah. Jadi umrah yang diundi itu satu untuk pengurus, jadi supaya tidak terlalu banyak jumlahnya kan, semua pengurus dimasukkan di undi. Yang kedua, driver dengan mitra kita itu. Yang ketiga, pengguna. Jadi pengguna juga dapat juga fasilitas untuk ikut umrah. Siapa yang pernah gunakan pausi kan ada datanya di sistem. Itu diikutkan dalam, tapi jadi masing-masing ada pengurus, ada pengguna, ada, jadi nanti minimal 3 itu yang 3 tahap ya. minimal 3 ya. Iya. Jadi kalau katakanlah untungnya besar-besar, bisa saja dari pengurus 5 orang, dari pengurus 5 orang, dari itu. Tapi saya kira kalau ini berjalan lancar kan memang bisa kita sisipkan ya. Bayangkan 1 bulan 1,5 M yang masuk ya bisa kita sisipkan 5 orang lah satu ini ya. Tahun. Dan itu hitungannya itu sudah pernah saya kirim. Bagaimana mendapat 1,5 M. Mungkin itu informasi yang terakhir. Dan identitas saya sudah ada siap. Untuk wilayah itu saya persiapkan 20 jaket, 20 helm dulu untuk memancing ini. Kalau bisa dipakai, kalau itu sudah siap diterima, barangnya ada di Bandung sekarang. Jadi begitu ini, kalau ini malah ada di sini 14 biji ya, tinggal ditambah saja kekurangan. Tapi ada di Bandung kita punya persiapan. Karena 5 ini yang rencana jalan, DKI, Bandung, Jogja, Jawa Timur dengan Bali. Jadi saya siapkan 100 helm, 100 jaket. Tapi kita tidak ketinggalan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekaligus ekonomi syariah yang kita mau jadikan sebagai satu keunggulan dari aplikasi ini. Kenapa kita sandarkan kepada pengembangan ekonomi syariah itu? Karena memang ini ekonomi syariah lagi dapat angin ini dari pemerintah kita ya. Pak Jokowi ketika tahun pesantren kemarin sudah menyampaikan dalam sambutannya bahwa insya Allah ekonomi syariah ini akan menjadi lokomotif ekonomi
online yang berbasis Serbia itu adalah Pausi. Tapi itulah sebabnya kita menjadi suatu kebanggaan bisa langsung terlibat dalam persiapan untuk Pausi di depan. Kemudian Pausi ini sendiri sudah jalan di Makassar, dari Makassar, Maros, Goa dan Manado. Setelah 2 bulan bisa melayani konsumen, ya. Termasuk ini yang kita sekitar tahun DKI. Inilah ini sore ini tidak lagi dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya itu sudah kita tetapkan Ibu Raja Cipta sebagai ketua di DKI ini, nanti dibantu oleh kita semua. Hanya personil di provinsi 12 orang, kabupaten kota 9. Jadi caranya ini terus kita kembangkan ini karena pasti kita juga di awal-awal harus butuh katakanlah investasi awal. Tapi investasi ini kita buat dalam bentuk gotong royong. Katakanlah jenis begini, tapi kita nilai semua. Jadi misalnya sekretariat yang dipakai kantor itu di rumahnya Ibu Hasna yang ini itu siapa? Karena 5 ini yang rencana jalan DKI, Bandung, Jogja, Jawa Timur dengan Bali. Jadi saya siapkan 100 helm, 100 jaket untuk 20 untuk memancing saja dalam saat pertama. Ya. Tapi untuk pengadaan selanjutnya bisa kita. Dan ini sudah termasuk bagian yang kita gratiskan itu tadi. Kita hitungannya 150.000 helm, 150.000 jaket. Dan dicicil 100.000 saja, dan 200.000 nya bisa dicicil. Terserah berapa, yang penting dia bayar anunya. Ya, dicicil. Mungkin itu informasi dari saya, dan seperti tadi saya katakan 3 sumber informasi itu, ada 4 dengan yang di grup, semua bisa menjawab apa yang butuh kita lakukan percepatan informasi. Silakan kalau ada yang mau diperjelas atau ada saran, ada masukan. Dan satu Pak, tagline-nya Pausi itu genggaman keberkahan. Katakanlah misalnya ini kepentingan KKSS peduli, bisa dari dana itu kita membantu orang yang kena musibah, misalnya itu dana cadangan itu. Jadi modelnya itu dalam rangka menanggulangi seperti yang tadi saya katakan, di provinsi sana 180 juta itu yang sistem nanti akan membayarkan. Jadi misalnya siapa yang cetak brosur dicatat oleh Bank Administrasi, ini cetakan brosur ada 500 dari Pak Rahman misalnya, itu 500 sultan kita itu yang harus dibayarkan nanti dari 150 juta yang kita sudah siapkan. Kan awal ini belum ada dana, ini kelihatan gini baru kita rekrut itu, tapi dalam rangka merekrut ini juga kita sudah ada persentase itu, misalnya 1 orang itu ditentukan oleh wilayah. Kita dapat 1 orang berapa fee-nya yang kita kasih. Jadi katakanlah misalnya dalam 1 hari bisa kita merekrut 20 orang misalnya, ya 20 orang kali berapa itu tergantung dari kesepakatan di daerah setempat. Mau dikasih berapa itu kan dana yang kita siapkan di kabupaten kota itu, kita siapkan dana yang seperti yang 150 itu 50 juta. Jadi 50 juta itu untuk biaya. Dan semua itu akan dibayar oleh sistem.
setelah ada penghasilan dari itu. Jadi walaupun kita punya fasilitas sendiri dengan kesepakatan bahwa itu untuk kepentingan pengembangan pausi, kita bisa hitung untuk dibayarkan nanti. Jadi investasi gotong royong ya dari masing-masing pengurus yang ada 12 itu orangnya di provinsi, yang di kabupaten kota cuma 9. Jadi seperti 50 juta itu 9 orang bisa bermusyawarah untuk apa saja nantinya. Kayak di Ciputat itu apa kabupaten kota ya? Kota Madya ya, jadi Kota Madya dapat 30%. Berarti 9 orang. 9 orang. Nah, kenapa itu? Hah? Nah, kemudian begini, Jawa Timur itu menganggap karena dia punya wilayah yang luas, kalau 15% itu yang dia kelola sedikit. Jadi saya bilang begini, kebijakan di wilayah itu bisa macam-macam. Dia ambil 4 kabupaten kota di sekitarnya itu, misalnya di Surabaya kan. Apa kabupaten kota yang mengelilingi Surabaya ini dia kelola.